Halo Sinekrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari setelah sekian lama. Udah lama ya nggak trailer reaction karena kesibukan Jav dan lain sebagainya. Tapi kali ini gue akhirnya kembali menonton trailer dan of course ya yang akan gue tonton adalah sebuah trailer horor Indonesia. Udah lama juga nih nggak nonton trailer horor Indonesia. Siapa tahu sekarang trailernya sudah tidak monoton, sudah tidak membosankan kayak mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, who knows. Karena yang akan gue tonton kali ini adalah trailer untuk film yang rilis tahun depan. Siapa tahu trennya berubah, maybe gue nggak tahu ya, nanti kita cek di trailernya. Yaitu ada trailer untuk film terbarunya Azhar Kinoy Lubis yang somehow tahun 2024 itu nggak ngerilis film sama sekali ternyata ya. Yaitu ada yang judulnya Pengantin Setan yang akan rilis bulan Januari, 16 Januari lebih tepatnya. Dan ini diadaptasi dari podcast berjudul sama, bikinannya RJL5. Masih adaptasi sesuatu ya, tapi nggak apa-apa, at least bukan adaptasi thread viral gitu misalkan. Dan kayaknya sih adaptasi podcast bakalan mulai banyak menjamur ya tahun 2025. I mean setelah agak lain kemarin serame itu, banyak banget pasti nih PH-PH yang ikutan. Wah ini podcast nih, lahan emas berikutnya nih. Terus kemudian mengadaptasi podcast, salah satunya film ini. Terus bakal ada GJLS The Movie juga kan. Yakin lah gue akan banyak lagi nanti podcast berikutnya yang diadaptasi. Dan Pengantin Setan ini kayak tadi gue bilang ya, dibikin sama Azhar Kinoy Lubis yang ternyata tidak merilis satupun film sepanjang 2024. Di saat sutradara-sutradara lain tuh lagi berlomba-lomba banyak-banyakan film horor, Azhar Kinoy Lubis ternyata tidak merilis film. Terakhir itu film dia di Ambang Kematian ya, itu tahun 2023 tuh, pertengahan 2023. Dan itu adalah salah satu horor paling bagus pada tahun itu. Walaupun di tahun yang sama dia juga ngerilis itu ya, Spirit Doll. Jadi ya seimbang lah. Tapi intinya tahun 2025 ini beliau balik lagi nih, ngerilis film lagi. Dan banyak, dari gua lihat di IMDb banyak filmnya, nggak cuma satu. Total tuh ada 3 dan horor semua nih. Selain Pengantin Setan tuh masih ada Petaka Gunung Gede yang kayaknya kemarin juga baru ngerilis teaser trailer ya, gue belum cek. Sama yang ketiga adalah Pengantin Iblis, 2 horor diantaranya berjudul Pengantin coy. Dan ini juga mungkin bakalan jadi tren ya, tren di tahun 2025 besok kayaknya nih. Ada beberapa film horor soalnya yang di judulnya tuh mengandung unsur-unsur pernikahan gitu. Pengantin Setan nih, Pengantin Iblis, terus ada Pernikahan Arwah juga tuh filmnya Paul Agusta. Semacam cinematic universe gitulah. MCU, Marriage Cinematic Universe. Anjir, ini tren apa lagi? Tapi itu BTW nggak ada kaitannya ya, 3 judul yang tadi gue sebut, semua itu beda film dan beda PH juga. Walaupun 2 diantaranya digarap sama Azhar Kinoy Lubis tuh nggak ada kaitannya sama sekali. Emang kayaknya ini juga akan menjadi tren maybe. Jadi setelah tahun kemarin tuh yang rame kan Alam Barzah Cinematic Universe tuh ya, tahun ini kayaknya akan jadi Marriage Cinematic Universe. Apalagi besok ada judul apalagi. Ayo coba kasih sugesti. Marriage Cinematic Universe bakalan apalagi? Ayo, Perkawinan Demit kah? Atau Pengantin Pocong, Mempelai Genderuwo, atau apa? Coba lu tulisin, kira-kira akan ada judul apalagi lah di MCU ini. Tapi ya sudahlah, coba kita tunggu nanti ya. Semoga kalau misalkan jadi tren tetap hasil akhirnya bagus, nggak yang kemudian sama semua. Coba gue cek dulu nih kalau untuk Pengantin Setan sinopsisnya seperti apa, karena gue jujur sama sekali belum pernah tahu soal film ini. Kalau yang satu Pengantin Iblis, gue sempet lihat-lihat tuh teasernya, posternya tuh lumayan keren sih buat gue. Kalau Pengantin Setan ini coba deh. Echa dan Ariel yang telah 3 tahun menikah terjebak dalam hubungan yang dingin. Di tengah kehampaan, Echa menemukan pelarian di dunia mimpi. Oke. Inception. Echa kerap bertemu pria tampan dan sempurna, anjir, yang membuatnya bahagia. Namun mimpi indah seketika menjelma menjadi mimpi buruk saat setiap pertemuan menimbulkan teror nyata dari sosok menyeramkan hingga menimbulkan kematian misterius. Ya intinya itu kan, tertarik sama setan kan, pria tampan itu kayaknya setan gitu. Di mimpi ketemu sama setan, terus kemudian tiap dia ketemu sama si setan ganteng itu, di kehidupan nyata terjadi peristiwa mengerikan gitulah intinya. Ya kayak itu sih, apa, Do You See What I See? Itu kan juga sama ya, itu jatuh cinta sama Demit tuh, pasangan Demit juga. Itu Pengantin Pocong tuh judulnya mestinya. Cuman karena dia pakai judul yang tidak ada unsur-unsur meritnya tuh, jadi tidak termasuk MCU sayangnya. Tapi cobalah gue cek dulu trailer untuk Pengantin Setan. Wanjing, kaget gue. Fuck lah. Oh wait bro. Volumenya baru trailer loh. Males pulang.
pulang karena takut merasa gagal jadi suami, membuka diri. Oh, ada Kak Carlina ya. Itu bukan berarti kita itu lemah. Berhubungan itu untuk mengungkapkan ekspresi perasaan kau. Oh. Horor panas kah? Ini sudah 3 bulan. Sehat ini bayinya. Dihamilin setan. Oke. Kamu udah hamil 3 bulan. Gak logis kan? Selingkuh. Let's go. Ayo. Wih, 11 juta kali. Ya. Ayo. Paling suka beli gitu. Hah? Yang sudah Hah? Tunggu. Gue agak kurang. What the fuck was that? suka beli gitu. Ya. Ini yang bikin film tahu apa sih scene yang akan berpotensi viral dibicarakan oleh penonton di media sosial bahkan sebelum filmnya rilis. Dan yang bikin trailer, tim marketingnya juga tahu inilah money shot dari filmnya yang bakalan diomongin termasuk detik ini ya. Jadi gua omongin anjing trisam sama dem kena sandwich. Yang sudah berumah tangga. Dia selalu memberikan bisikan-bisikan yang membuat sang perempuan menjadi emosional. Tujuannya adalah Dokter nggak percaya. Wah, ini Alena anak ratu iblis ya. Staf juga nggak percaya. Wow. Saya masih bisa ngerasain. Ada janin yang bergerak di perut saya. Kan? Wah. Perut saya. Apa tadi? Anjir ada bayi. Bergerak di perut saya. Wah. Itu golden scene. Ya standar lah kalau itu tadi. Kesurupan, kasurnya naik. Oh, Nosferatu. Filmnya kayak berusaha itu ya, comes in full circle gitu. Karena dia kan based on podcast yang viral di TikTok. Dan gue percaya melihat trailer ini mereka juga berusaha viral di TikTok lewat filmnya. Soalnya di trailer tuh banyak scene, ada beberapa shot yang gue lihat itu berpotensi diomongin di medsos. Entah karena diketawain atau dipuji ya, manapun itu nggak masalah. Yang penting berpotensi untuk viral juga di TikTok, di medsos, pokoknya diomongin. Ya kayak ini, kayak sekarang ini kan jadi gue omongin kan. Dan itu nggak salah sih, namanya juga marketing. Tapi tadi anjir epic itu 2 scene tadi ya. Yang pertama yang trisam dengan Nosferatu, yang kedua si bayi ngetok-ketok pintu. Wah. At least gue harap ini film bakal jadi fun. Gue nggak berharap ceritanya itu kuat banget secara psikis karakternya. Wah ini dihamili oleh Nosferatu gitu, terus psikisnya gimana. Gue nggak berharap ada eksplorasi psikis yang dalam atau cerita yang fresh, ada twist-twist yang keren, no. Atau gue juga nggak berharap ini film punya trik yang revolusioner buat nakut-nakutin penonton, misal jumpscare-nya gimana gitu yang belum pernah gue lihat. Gue nggak berharap sejauh itu sih. Kalau bisa tercapai alhamdulillah ya. Tapi gue mengatur ekspektasi nggak segitunya. Yang penting gue harap film ini kalau gue ngeliat di trailernya itu nggak take itself too seriously. Karena beberapa scene yang tadi gue mention, yang gue bilang tuh berpotensi viral, itu kan sebenarnya scene-scene yang dalam tanda kutip tuh konyol tuh. Kekonyolan itu bisa jadi menyenangkan kalau filmnya nggak take itself too seriously. Emang ya udah, gue mau seneng-seneng, gue mau bikin penonton tuh terhibur dengan kekonyolan-kekonyolan ini. Gas! Nggak usah gue terlalu serius, bodoh-bodohan sekalian nggak masalah. Dan kayaknya sih semoga ya approach itu yang emang mau diambil sama pengantin setan kalau gue ngeliat trailernya tadi. Jadi ya coba ya kita tunggu tanggal berapa tadi, 16 Januari. Kalau menurut lo gimana berdasarkan trailernya? Apakah lo akan nonton film ini Nosferatu Mesum? Dan gimana tanggapan lo lah menurut lo soal trailernya? Silahkan tulisin di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan bisa juga silakan kalian join ke membership kami sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang setia masih sampai saat ini join membership.
terutama beliau-beliau berikut ini ya dari Tir Besti, La Familia, makasih banget. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.